namanya Kalam Cinta Pesantren ya pemirsa. Ini kalau dibaca mungkin ada banyak kisah yang penting untuk diketahui oleh masyarakat, apalagi Indonesia ini banyak Madura dan Jawa Timur adalah daerah pesantren gitu ya. Ini banyak yang torehan-torehan yang diceritakan di sini. Saya sendiri masih belum baca, nanti saya akan pinjam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Hadis di acara Sandasan. Pemirsa, kali ini saya kedatangan tamu dan memang sengaja saya undang karena saya mendapat informasi dari teman, dari sahabat aktivis bahwa di Kuanyar itu ada semacam komunitas, ada Jam'iyah Literasi Kuanyar. Jadi kelompok ini memang sengaja fokus untuk berliterasi ya, dan karya-karyanya bisa disaksikan di depan ini. Banyak sekali pemirsa dan kita dalami bersama. Assalamualaikum dinda-dindaku semua. Waalaikumsalam. Biar lebih kenal satu persatu pemirsanya. Perkenalkan dong dindaku yang ganteng. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hambali. Hambali. Ya, tentunya dari Kuanyar. Ahmad Hambali, dari Kuanyar. Terus Sekarang sedang menempuh mahasiswa S2 di Universitas Indonesia. UI. UI. Oh, ternyata orang Jakarta pemirsa. Hambali salah satu nama mazhab 4 bagi ahli sunnah wal jamaah. Jadi memang pemikir, ahli tafakkur, dan mudah-mudahan ahli tadabbur, tidak hanya tafakkur. Selanjutnya Dinda, perkenalkan Dindaku yang cantik. Saya Fatimah Zahro. Kebetulan saya dari Sumeneb, cuman ada di Kuanyar sebagai guru di SMA Kuanyar. Ya, masuk di sering mengikuti giat dari KLK ini ya. KLK, iya. Pemirsa, belum saya jelaskan bahwa KLK ini adalah Jam'iyah Klub Literasi Kuanyar. Iya. Klub Literasi, dan Dinda Fatimah Zahra istri Rasulullah. Putrinya. Oh, putri Rasulullah. Mudah-mudahan musnadnya ke beliau, memang orang tua memberikan nama itu betul-betul memang memberi barokah kepada Fatimah Zahra. Fatimah Zahra, pegiat literasi Kuanyar. Mbak, silakan perkenalkan. Ya, perkenalkan, nama saya Fatihatul Rizki. Fatihatul Rizki. Iya. Fatihatul Rizki. Pembuka rezeki. Mbak Fatihah, apa panggilannya Mbak? Mbak Riz. Iya. Di Kuanyar juga, asli Kuanyar ya Pak Riz? Iya, asli Kuanyar. Asli Kuanyar. Jadi kalau Kuanyar itu bertetangga dengan Modung, tapi saya baru kali ini ketemu Mbak Rizki. Mudah-mudahan Allah hari inilah hari ta'aruf saya dengan Mbak Rizki, dengan KLK. Kita dalami pemirsa. Setiap kecamatan tidak mempunyai giat masyarakatnya, pemudanya, para aktivisnya tidak mempunyai hal yang sama gitu ya, ketika mengisi waktunya, menyibukkan dirinya, baik itu aktivis atau masyarakat biasanya. Di Kuanyar saya mendengar 2 hari kemarin, maka saya langsung undang ini. Ada kelompok yang memang fokus terhadap dunia literasi, dan ternyata para penulis semua, baik penulis royongan gitu ya, ada juga yang solo gitu ya. Mas Hambali, KLK ini sebetulnya bisa bergabung dan didirikan sejak kapan seingatnya Mas Hambali? Kalau masalah sejarah ada yang lebih paham. Mbak Fatimah. Ya. Dinda, silakan dong Dinda Fatimah. KLK sendiri sebetulnya awalnya itu namanya Sahabat Literasi. Sahabat Literasi. Ya, yang didirikan tanggalnya itu tanggal 29 April masih 2020 dulu, di masa pandemi. 2 tahun Ya, yang lalu gitu ya. untuk mengisi kekosongan dan lain sebagainya itu kita mendirikan Sahabat Literasi itu, yang dipimpin dulu oleh Kak Hasan. Beliau juga salah satu wartawan senior di Bangkalan. Hasan Hasir. Ya, gitu. Ya. Lalu karena mungkin pandemi juga, kondisi pandemi juga yang membuat kita itu jarang sekali berinteraksi dan sebagainya. Itu sehingga ada beberapa kendala, dan
setahun kemudian baru diaktifkan kembali dengan nama baru, namanya Klub KLK. Literasi Kuanyar. Klub literasi Iya. tajdid ya, dari sahabat ya. Iya. Awalnya sahabat ditajdid menjadi Iya. menjadi klub gitu Ya, ya. lebih terorganisir. Dan ketuanya Pancet. Ketuanya berubah, beliau Bapak Faisal guru di SMA Kuanyar juga. Kuanyar, Iya. SMA Kuanyar. Jadi ini penggerak semua pendidik. Kalau Dinda Fatima ini sejak di mahasiswanya memang sudah menjadi penggerak, aktivis gitu ya, Aktivis. di Korpri PMI Bangkalan, dan dia memang tidak pernah diem gitu ya, masgul terus dengan urusan-urusan literasi dan diskusi dari tempat ke tempat. Mbak Faid Baris, Iya. Mbak Aris dalam kegiatan KLK ini selama ini kan tidak pasti karya-karya ini tidak tidak dihasilkan selama 2 tahun. Iya. Karena memang banyaknya di masyarakat Kuanyar itu yang mempunyai ghiroh dan senang beraktivitas dalam keliterasian, maka dibentuklah jamiah itu gitu ya, Mbak Iya, Aris ya. betul. Ini Mbak Aris yang sejak kapan ini karya-karya orang-orang Kuanyar ini diterbitkan sebetulnya, yang menurut yang Mbak Aris ketahui gitu? Kalau yang karya KLK ya dari 2021 itu yang dengan karya yang Fragmen Cinta ya. Iya. Kalau yang buku-buku solo ataupun buku-buku antologi penulis-penulis di antara beberapa KLK ini juga ada berorganisasi dengan di luar, di media sosial. Jadi dia juga Di penerbit. menghasilkan ya, jadi dia juga menerbitkan buku-buku karyanya juga. Oh, jadi Baris, teman-teman anggota klub KLK ini sebetulnya meskipun sebelum ini diresmikan dibentuk gitu ya, sebelumnya sudah banyak karya-karya Sudah banyak dari teman-teman karya. Kuanyar ya, yang menjadi grup dan anggota dari KLK ini. Dari situlah dikumpulkan orang-orang yang mempunyai yang mempunyai visi yang sama, kecintaan bersama, dan giatnya bersama dikumpulkan menjadi KLK gitu ya. Iya. Jadi pemirsa, ini semua ini ada sampai 30-an, 20-an ya. 38. Berapa? 38. 38 karya buku yang ditulis oleh mayoritas ini Mas Kuanyar kan? Kuanyar. Orang Kuanyar Kuanyar semua. semuanya. Ini jarang orang yang tahu ini. Bahkan karya-karyanya mungkin justru ini banyak viral di luar, tidak di sini mungkin. Ya Baris ya? Iya, betul. Banyak karena menurut penuturnya Mbak Aris tadi, buku-buku ini yang di hasil karya dari tangan terampil dan pikiran cerdasnya teman-teman Kuanyar itu tidak hanya sejak KLK ini didirikan, tapi sebelumnya sudah berkarya. Mas Hambali, Iya. model karya-karya yang disajikan oleh teman-teman setelah sudah berkumpul dan macamnya ini, kalau dulunya kan Solo tuh, Iya. ada yang Solo itu kayak seperti apa? Kayak Latahzan itu ya, Pejuang devisa. Pejuang Devisa, Solo. Ini Mbak Zai ya. Iya. Yang lain, yang untuk Solo ya, Tatah ini ya, Tatah Tata itu Ramadan. antologi. Oh, antologi puisi. Kalam pesantren. Kalau pesantren. Ini siapa yang nulis? Juga anak Kuanyar. Enggak namanya. Siapa itu? Ansi. Nama penanya Ansi. Nama penanya Ansi. Anzi. Ya. Ya. Jadi rata-rata pakai nama pena Oh gitu. kalau di Iya. dunia literasi. Jadi tidak memakai nama Nama langsung asli. ya, nama asli ya, nama pena ya. Nama pena. Nama pena. Anzing namanya. Kalam Cinta Pesantren ini pemirsa. Ini kalau dibaca mungkin ada banyak kisah yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Apalagi Indonesia ini banyak Madura dan Jawa Timur adalah daerah pesantren gitu ya. Ini banyak yang torehan-torehan yang diceritakan di sini. Saya sendiri masih belum baca, nanti saya akan pinjam nanti. Mas Hambali, Iya. Mas Hambali di dunia penulisan, dunia tulis buku dan macam sampai sedemikian banyaknya ini, ada yang Solo, ada yang royongan gitu ya. Kalau royongan itu apa namanya istilahnya? Antologi. 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 Enggak, maksudnya kalau nulis berbarengan itu antologi namanya. Iya. Iya. Antologi atau antropologi? Antologi. Antologi ya. Iya. Saya ingat ontologi, antropologi.
Jadi beda Sesuatu juga ya. artinya. Beda. Jadi pelajaran. Jadi antologi ini artinya royongan ya. Iya. Menurut saya sudah dapat satu kalimat makna dari antologi ternyata royongan. Mas Hambali ikut nimbrung di karya antologi apa? Sebenarnya saya termasuk bukan ashabikun al-awwalun gitu. Oh. Bukan orang-orang yang Zaman awal-awal pendahulu ya. pendahulu karena saya sebelumnya belum nggak ada di Kuanyar gitu dan baru pas pandemi mulai mungkin 2020 akhir gitu saya diajak oleh salah seorang guru untuk masuk ke klub ini ya. klub ini dan sangat senang sekali karena memang selama ini saya mencari komunitas literasi karena sebelumnya nggak ada. Saya sudah dulu di waktu S1 sudah bergabung di beberapa komunitas literasi tapi di Kuanyar belum ada waktu itu dan jadi S1-nya di mana Mas Hambali? saya di Universitas Trunojoyo Madura. UTM ya. UTM. Dekat. Iya. Jadi setelah diajak itu langsung saja, karena memang itu yang diinginkan ya, yang dirindukan Mas Hambali ya. Apa yang andilnya Mas Hambali dalam karya-karya ini antologi? Ya, saya sudah nulis di antologi yang Spektrum Cahaya Kehidupan yang ini Spektrum. Ya masih hangat lah Cahaya karena Kehidupan. baru terbit. Baru terbit. 2022 ini terbitnya. 2022. 2022 barusan berarti Iya. tidak sampai 3 bulanan ya. Wong ini sekarang bulan Maret, Mbak Adis. Iya. Oh ini. Lah, saya itu kok baru denger ya bahwa di Kuanyar itu banyak penulis-penulis handal sampai mengeluarkan karya-karya besar semacam ini. Saya sebetulnya kalau mendengar sejak dulu pasti saya akan ikut untuk minimal ya menginformasikan tentang masalah ini. Baru 2 hari saya mendengar bahwa di sana ada KLK ini Mas Hambali. Ini biasanya Mas Hambali karya-karya dari penulis Kuanyar ini dipasarkan di mana dan bagaimana cara memasarkannya selama ini? Jadi ini kan ada 2 sebenarnya. Kalau kita mau nerbit ada 2 jenis. Yang pertama mayor, yang kedua minor. Kalau itu mayor jelaskan itu mayor itu ke penerbit yang sudah besar gitu sebenarnya. Gramedia gitu ya, Gramedia, Quantum dan lain sebagainya. Kalau yang kedua minor itu dimana kita menerbitkan karya tapi bayar dulu, beli. Menerbitkan sendiri gitu ya. Sendiri seperti itu. Nah, secara untuk memasarkannya selama ini rata-rata kan minor masih. Rata-rata minor karena penulis baru rata-rata gitu kan. Belum punya nama lah di dunia di dunia literasi. Nah, biasanya untuk menjual itu pakai sistem pre-order. Dan kalau yang mayor tadi itu ya mayor, minor. Kalau yang mayor itu terserah penerbit ya. Dibantu pemasarannya oleh penerbit. Iya. Dan penulis itu mendapat royalti. Mendapat royalti jadi tidak perlu mengeluarkan biaya apapun. Ya. Banyak Mbak Fatim yang Mbak Fatim ketahui bahwa karya-karya dari penulis Kuanyar ini yang justru diterbitkan oleh penerbit yang bestseller atau yang wah gitu disambut oleh para pembaca. Iya. Untuk yang booming gitu mungkin yang karyanya Mbak Zai yang solo ya, yang pahlawan devisa itu, yang pejuang devisa. Tapi kalau yang untuk antologi yang dikeluarkan yang mana nih pejuang devisa? Yang pejuang devisa ini karyanya Mbak Zai yang mungkin booming karena pernah sampai di kementerian dan sebagainya juga dulu waktu itu. Tapi kalau yang secara khusus diterbitkan oleh KLK ini masih belum, karena buku-buku yang kami terbitkan ini sebetulnya bukan untuk tujuan publikasi, hanya sekedar konsumsi pribadi dan hasil dari karya selama pelatihan di grup gitu. Berarti untuk yang KLK ini lebih fokus bagaimana unsur tarbiyah ya. Unsur pendidikan bagaimana kefasihan untuk mentraining dan melatih teman-teman dari anggota KLK untuk fasih menulis gitu ya. Betul. Orientasinya ke sana. Jadi di grup WhatsApp itu kita setiap kali menulis itu kan ditarget harus ada tema yang kemudian harus wajib kita tulis. Nah, setiap 1 bulan atau beberapa periode itu ada salah satu yang menjadi koordinator dari yang
mengaudit dari semua tulisan itu, mengkoordinir dan mengedit dan juga menganut gitu ya. Jadi nanti di grup itu dikritisi oleh teman-teman yang anggota. sudah senior itu yang untuk mengkritisi tulisan, memberikan krisan istilahnya kalau di teman-teman. Apa istilahnya? Krisan. Iya, jadi semacam kritikan untuk memperbaharui tulisannya yang keliru-keliru gitu. Menyempurnakan. Menata, menertibkan segala macam ya. Betul. Baris, selama ini kan untuk yang KLK ini tarbiyah kan kepada khususnya pada masyarakat Kewayan, khususnya yang aktivis dan mahasiswa atau yang masih muda-muda, karena tidak banyak loh, bahkan belum ada yang saya dengar, apalagi selevel Kewayan. Kalau di kabupaten mungkin ada ya, kabupaten-kabupaten yang lain yang mempunyai kesadaran untuk berkumpul dan berserikat gitu ya dalam konteks karya tulis semacam ini, literasi semacam ini, belum pernah ada saya lihat. Nah, Mbak Aris selama tahun 20 ini dibentuk, sudah berapa buku yang dihasilkan, hasil dari teman-teman yang sudah tergabung dalam KLK ini, Mbak Aris? Ya, 3 ini dalam KLK saya masih menerbitkan 3 fragmen cinta. Fragmen cinta, Latahzan dan Spektrum Cahaya Kehidupan. Wah, ini 2 tahun sudah 3 dah. Ya, tapi di media sosial, di komunitas lainnya, di media sosial bergabung di IG atau media sosial lainnya itu saya juga mengikuti antologi puisi, antologi cerpen. Lah kalau yang gitu-gitu itu di luar komunitas KLK Anda? Di luar komunitas. Artinya komunitas KLK ini tidak mewajibkan kalau memang itu mempunyai relasi sendiri dengan yang lain-lain, artinya bebas untuk berkarya gitu ya. Tidak ada semacam kewajiban yang ketat gitu ya. Tapi di sini sebetulnya adalah KLK ini sebetulnya adalah wadah untuk bagaimana menajamkan diri untuk bagaimana fasih menulis dan bisa menuangkan sesuatu keadaan dan apapun yang ada dalam pikiran dan perasaannya untuk dituangkan dalam suatu tulisan. Kalau seperti saya ini bisa nggak kira-kira belajar nulis, Mbak Iris? Insya Allah bisa. Bisa ya. Ada niat pasti ada jalan. Di KLK itu anggotanya random, random, ada yang siswa, ada yang masih di pesantren. Jadi gitu. Mereka itu kadang mengirimkan artikel, mengirimkan tulisannya itu semasa mereka masih ada di pesantren itu ada. Ya. Ada juga yang guru. Saya setelah mendengar bahwa di Gianyar ada KLK, bahkan ada aktivisnya semacam ini, ada semacam aura semangatnya gitu ya untuk bagaimana memajukan ini semua. Karena kalau pintar dan fasih menulis ini tidak hanya bisa menajamkan daya berpikir dan daya tulisannya, tapi ini justru bisa menginspirasi banyak orang. Kalau mau gitu ya, kalau mau nanti saya Lingkar Jatim dan Sandasan, Lingkar Jatimnya, kalau ada tulisan-tulisan yang inspirasi daripada hanya dibaca anggota. Kalau itu memang ada semacam pesan dan misi yang bisa yang penting untuk diketahui masyarakat, mudah-mudahan masyarakat nanti bisa terinspirasi di tulisan-tulisan itu. LJ siap untuk menayangkan itu. Mau nggak KLK nanti? Kolaborasi. Apa namanya kolaborasi atau apa terserah lah. Yang penting saya karena saya tidak mempunyai kemahiran gitu, untuk menulis, apalagi nulis banyak. Saya nulis 2-3 program 5 program sudah akal-akaran gitu. Karena menulis itu sebetulnya kan keterampilan, Mas Ambelia. Bukan orang yang paham tentang sesuatu, orang yang ngerti tentang sesuatu belum tentu mampu untuk menuangkan itu secara tertib dan nyaman, enak dibaca oleh orang. Ya Mas Ambelia. Ternyata benar pemirsa. Makanya Lingkar Jatim siap nanti, baik itu atas nama KLK atau anggota. Saya mohon untuk ini diinformasikan nanti Mas Amelia. Itu penting karena di KLK masih didominasikan tulisan fiksi, tulisan novel, puisi, cerpen. Nah nanti mungkin bisa berkembang ke jurnalistik, kan pastinya Kaliman ini mahir sekali gitu di dunia jurnalistik. Kalau urusan kejurnalistikan itu enggak, di urusan tulis terserah mau. Kalau jurnalistik kan jadi wartawan nanti. Bukan. Ya nulis-nulis tentang masalah itu. Ya itu bentuk artikel, bisa opini, bisa apa saja.
kalau penulis itu kan merasakan apa saja tentang kegelisahannya, tentang masalah apa segala, bisa dituangkan langsung tulisan kan. Tapi kalau itu nanti bernilai inspirasi bernilai yang lain-lain, atas nama KLK atau perseorangan nanti di bawahnya anggota KLK, kita bisa tayangkan. Dan bahkan bisa saya minta kepada tim IT di sini untuk yang mengatur tentang keredaksian untuk membuatkan rubrik khusus, gitu ya. Rubrik khusus tentang masalah apa namanya terserah nanti. Bisa. Gitu Mas Hambali. Bisa, informasikan itu ke ketuanya ya. Siap. Dinda Fatima. Sekarang apa yang ingin setelah 2 tahun ini ya, pandemi kan nggak maksimal tuh kalau uang pandemi ini, uang namanya aja pandemi, semua sektor kehidupan itu kan terdampak sekali dengan usaha pandemi. 2020, 2002 sekarang 2 tahun ini berdiri. Yang ingin dicapai oleh KLK selanjutnya ini bagaimana, Dinda Fatim? Iya, untuk tujuan sebetulnya tidak muluk-muluk sebetulnya kami Kak. Anak muda, generasi muda terutama di Kuanyar itu sebetulnya mereka punya potensi yang bagus untuk literasi ini, tetapi karena tidak adanya peluang, juga support ya, atau wadah yang bisa mengakomodir kefasihan mereka dalam menulis ini yang membuat mereka itu enggan untuk menunjukkan keterampilannya gitu. Sehingga harapan kami dengan adanya KLK ini, dengan dibuktikan di dalamnya itu ada generasi-generasi muda, ada anak-anak SMP, ada anak SMA yang gabung di dalamnya itu, yang membuat generasi-generasi yang lain itu merasa terinspirasi untuk kemudian juga memberanikan diri menulis gitu. Ya. Jadi intinya memang orientasinya itu untuk pembelajaran ya. Iya, betul. Untuk pembelajaran. Di samping itu juga akan banyak multi efek ini kalau pemuda dan para aktivis itu disibukkan dengan urusan literasi dan macamnya, maka pikiran nakal, pikiran genit untuk bernarkobaria itu akan hilang sendiri ya Mbak Dinda Fatim ya. Mbak Aris sejak awal kan termasuk Minas Sabiqinal Awalin kalau ini ya. Mbak Aris ya. Kalau sudah Minas Sabiqinal Awalin, sebetulnya sejak belum tahun 20 itu Pak Aris sudah berkecimpung di urusan literasi Pak Aris ya. Pak Aris Pak Aris sendiri aktivitas kesehariannya? Keseharian saya cuma seorang guru di sekolah swasta, lembaga swasta. PNS? Bukan. Belum ya, swasta. Ya. Ternyata kepala sekolah ini. Tapi ternyata yang swasta dengan PNS itu lebih banyak yang saya paham, yang saya ngerti, yang saya sepanjang yang saya ketahui memang lebih kreatif dan yang lebih menggunakan waktunya itu yang non PNS. Kenapa ya? Enggak, sebetulnya di KLK itu juga ada yang PNS, bahkan mayoritas ya Pak. Ya. Mayoritas kalau generasi PNS juga. ini yang PNS. Karena memang PNS ya selain menulis itu selain tujuannya untuk mengeksplorasi kemampuannya, tapi juga dia tulisannya itu berguna untuk peningkatan jabatan dan lain sebagainya gitu. Ada nilainya juga. Ada nilainya, terutama kalau untuk yang PNS gitu. Sama dengan di akademisi ya kalau begitu ya. Banyak tulisan macamnya itu kan harus dijadikan menjadi sebuah syarat untuk bagaimana naik grade ya, naik grade. Oke, Mas Hambali, sebelum selesai Mas Hambali. Mas Hambali dari UI. Kalau UI itu kan beda dengan di sini. UI itu universitas favorit di Indonesia, Mas Hambali. Tidak semua orang berkesempatan untuk kuliah di sana. Orang Kuanyar kuliah di sana dan girohnya adalah menulis dan girohnya sekarang itu justru senang menulis dan lain-lain. Mas Hambali, harapannya Mas Hambali terhadap masyarakat, bukan masyarakat, pemerintah Kabupaten Bangkalan dan juga Jawa Timur untuk bagaimana kesadaran semacam Mas Hambali ini bisa menular kepada yang lain gimana? Ya, sebenarnya seberapa tinggi pun pendidikan kita kan kita harus kembali ke masyarakat. Kita punya kewajiban untuk mengajak orang lain, minimal seperti kita. Nah, dengan adanya KLK ini, saya ingin sekali berkontribusi untuk
masyarakat Kuanyar, di mana kita ketahui sendiri secara keseluruhan Indonesia dan juga di Madura pada khususnya minat baca, minat nulis itu sangat rendah. Nah, saya harap kepada pemerintah juga kepada lembaga-lembaga terkait atau dinas-dinas terkait untuk memberikan supportnya kepada komunitas-komunitas seperti KLK gitu ya. Entah dalam bentuk apapun. Gitu. Mulai dari publikasi seperti sekarang kita ada di sini kan untuk ini bukan pemerintah ini. Nah, ya seperti ini gitu ya, seperti acara Sanrasan ini kan sangat besar bagi kami gitu. Mas Ameli, kan masih muda nih, jauh nih umurnya dari saya, meskipun wajahnya agak mirip ya, urusan muda dan enggaknya. Guyon Mas Ameli. Mas Ameli, pemuda itu kan daya kritisnya masih aktif gitu ya, dan girohnya, semangatnya masih luar biasa, beda dengan orang sudah tua. Mas Ameli mempunyai pikiran nggak untuk bagaimana orang-orang yang pandai menulis, yang kalau seperti Dinda Fatim ini dulu kan di samping memang diskusi kan aktivis, sering demo, tapi mengarahkan para orang yang mempunyai kegelisahan terhadap bagaimana jalannya pemerintahan. Teman-teman pemuda yang mempunyai kekhawatiran, kegelisahan, ketidaknyamanan terhadap semua pelayanan yang diberikan oleh negara ini, pernah nggak ada tema khusus untuk diorientasikan dan menulis tentang masalah itu, dan Lingkar Jatim siap untuk mempublikasi itu, Mas Ameli, selain yang fiksi-fiksi seperti tadi? Nah, yang seperti yang saya sampaikan kan, memang semoga nanti kedepannya bisa ada nuansa baru di KLK. Jangan semoga, orientasikan aja. Ini harapan. Ya. Nggak diniatin saja. Karena memang kalau saya melihat KLK ini kan orang yang memang kelompok orang-orang yang senang nulis, cinta menulis. Nah, menuangkan suatu kegelisahan hatinya, perasaannya ketika melihat sesuatu. Apa itu budaya, apa itu pelayanan negara dan semacamnya. Kalau itu ditulis dan dibaca banyak orang, bisa saja ini justru menjadi bagian andil untuk merubah keadaan, Mas Ameli. Dan kalau itu dilakukan dan diniatin ibadah, sama dengan Dinda Fatim waktu keluar-keluar itu. Pahalanya lebih besar itu, Mas Ameli. Iya. Diniatin ya. Insya Allah. Dalam kami kan lagi project keempat. Nah, temanya ini lebih khusus kepada budaya tradisi gitu. Nah, kita ingin mengangkat kearifan lokal gitu, agar kearifan lokal yang ada di Kuanyar itu bisa tereksplorasi dan bisa dibaca oleh banyak orang gitu. Oke, Dinda Fatim, sebelum berakhir, Dinda Fatim kan aktivis tuh, kepeduliannya kan luar biasa kalau aktivis itu, baik urusan kegenderan. Iya. Nah, apa yang saya tanyakan ke Mas Hambali ini sebagai anggota KLK yang juga ingin merekrut orang-orang Kuanyar yang ingin bergabung di KLK ini, mau nggak diniatin dengan teguh, diniatin dengan benar untuk tidak hanya sekedar menulis bebas begitu saja, agar lebih cepat untuk dirasakan manfaatnya oleh publik itu. Mau nggak itu, Mbak Dinda Fatim? Jadi memang semua organisasi sepertinya dibentuk tujuannya untuk itu. Jadi kalau misalnya hanya sekedar pribadi, itu memang keakuannya mungkin lebih dikedepankan. Tapi kalau untuk organisasi ini tujuannya memang untuk yang lebih besar gitu, yang tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi mungkin kalau boleh disinggung, pemerintah kita, pejabat-pejabat kita, mohon maaf, lebih sering sebetulnya mendatangi kegiatan-kegiatan atau melaksanakan program itu yang sebatas seremonial saja gitu. Jadi diundang terus memberikan sambutan, selesai gitu. Tetapi support yang benar-benar dirasakan, yang real dirasakan oleh kawan-kawan muda, terus generasi-generasi, supportnya yang tidak terlihat seperti itu jarang sekali yang bisa diberikan gitu. Entah oleh DPR kita di lingkungan yang berasal dari lingkungan kami atau dari tingkat daerah dan sebagainya, itu masih kurang. Kecuali untuk hal-hal yang seremonial itu mudah bagi mereka untuk mendatangi. Tapi untuk memberikan support yang
tidak nampak itu jarang sekali, sehingga literasi desa sebetulnya sekarang ini kan harus mulai digalakkan, kan? Dan menggalakkan literasi desa itu tidak bisa hanya dilakukan oleh generasi-generasi kami di bawah, tetapi juga perlu mendapatkan support terutama dari pemerintah gitu. Karena literasi desa itu sebetulnya manfaatnya akan kembali kepada mereka gitu. Kepada desanya juga. Kepada desa, pengembangan desa dan sebagainya, pembangunan manusianya juga. Jadi terutama kalau pemuda-pemudanya itu dibekali kemampuan berliterasi, dia itu tidak akan mudah terprovokasi, akan terhindar dari hoax, kemudian lebih banyak menyebarkan hal-hal yang positif sebetulnya. Tetapi juga analisa kritisnya itu yang kemudian seringkali dikhawatirkan gitu, sehingga banyak orang itu yang antipati terhadap teman-teman yang suka menulis, yang suka menyampaikan pendapat gitu. Oke, Mbak Baris, kan bergelut di dunia pendidikan tuh. Pendidikan di Kota Bangkalan khususnya di Wanyar kan tidak baik-baik saja. Menurut pengamatan saya gitu ya. Dan itu bisa saja dengan nama penanya. Dengan nama penanya atau bukan dengan nama penanya, dituangkan sebenar-benarnya dan apa sebetulnya harapan dan yang diinginkan dan sebetulnya harus terjadi gitu ya. Itu penting sebetulnya agar banyak orang mengetahui. Dan jangan sampai itu terus menerus dari generasi saya, generasinya Dida Fatim sampai generasinya Mas Hambali ke belakang ini disembunyikan. Menurut saya ini penting untuk ditulis pengakuan testimoni gitu ya dari pelaku pendidikan agar ini segera berakhir gitu. Ini kan dijadikan sebuah kebiasaan dan menjadi kebenaran dan bahkan ini sebuah kewajiban. Saya tidak penting untuk tidak perlu untuk mengatakan apa dan bagaimana. Mbak Waris pasti tahu itu semua. Apa itu birokrasinya atau yang lain-lainnya. Seolah-olah tidak berdaya untuk menghadapi semua itu. Nah, ini penting menurut saya kegelisahan ini untuk dituangkan dalam satu tulisan, Mbak Aris. Mau nggak selanjutnya pakai nama anonim kayak nggak masalah. Itu betul-betul cerita dari yang sebenar, realitas yang sebenarnya. Mbak Aris. Ya, bagi saya itu juga satu tujuan yang sangat bagus ya untuk menceritakan apa yang terjadi dalam satu lembaga kita yang kita tempati dengan menulis dan kesimpulan yang ada yang pembaca sudah ambil dari cerita tentang apa yang penulis luahkan tentang lembaga tersebut, kan kita juga bisa ada daya tarik untuk terus membangun, untuk terus membenahi apa kekurangan di balik lembaga yang kita tempati. Meskipun kita sendiri juga kadang menutupi karena keadaan tidak bisa, ketidakberdayaan. Tapi menutupi demi kebaikan boleh nggak? Itu. Dan menurut saya penulis itu bisa. Kalau orang-orang tidak punya kemampuan untuk menulis, ini kan harus bicara dan harus dilihat. Tapi kalau penulis ini bisa berbentuk siluman ini. pakai nama apalagi namanya anonim dan lain sebagainya. Itu menurut saya akan lebih dahsyat sentuhannya kepada banyak orang karena testimoni gitu. Nah, urusan yang lain-lain, sesuatu yang salah, yang jahat, yang bejat dan macamnya, kalau dibiarkan terus-menerus dan setiap orang menutup-nutup itu dianggap kebenaran selanjutnya. Ketika sudah dianggap kebenaran, ini dibela, Mbak Baris. Dibela oleh stakeholdernya itu. Setelah dibela, diperjuangkan, Baris. Hal yang salah, yang bejat, yang kurang ajar macam ini akhirnya dibela, diperjuangkan mati-matian. Ya sekarang sudah sampai ke tahap itu sebetulnya. Karena banyak orang seperti Mbak Riz tidak mau menulis tentang masalah itu. Kalau saya sering bilang, tapi tidak menulis Mbak Riz kalau saya. Cuma ya bilang gini. Ya enggak ada saya Riz, enggak ada. Enggak ada. Tapi kalau ditulis dengan testimoni, luar biasa. Apalagi Mbak Riz nanti orang-orang teman-temannya yang bergelut di dunia pendidikan juga menulis hal yang sama dengan angle yang berbeda. Dan itu bisa menginspirasi banyak orang, minimal mengkhawatirkan pelaku-pelaku kejahatan itu untuk tidak leluasa melakukan itu. Dan itu sudah surga, itu sudah pahala juga Mbak Baris.
Itu Mbak Riza. Ya. Mudah-mudahan saya tunggu dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Semoga. Meskipun mungkin dalam bulan ini masih untuk menumbuhkan keberanian untuk menulis itu. karena saya pun juga bisa memaklumi lah. Karena apalagi PNS gitu ya. Karena resikonya besar gitu ya. Maka ketika resikonya besar ini, kebenaran dan salah, benar, baik, buruk itu sudah tidak mempunyai posisi yang sebenarnya, tidak mempunyai tempat secara proporsional, Mas Hambeli. Benar Mas Hambeli ya? Kurang lebih seperti Oke, ada yang mau disampaikan? Terakhir mungkin. Ya, silakan. Jadi memang penulis itu adalah profesi yang sangat strategis sebetulnya untuk menggerakkan opini publik gitu. Jadi kita seperti yang Kak Aliman sampaikan, kita bebas menyampaikan apa saja baik fiksi maupun non fiksi, bahkan tanpa menyebutkan nama kita sendiri kita sudah mampu menggerakkan opini gitu. Jadi di Bangkalan terutama ini banyak sekali sebetulnya generasi-generasi atau kawan-kawan kita yang pandai sekali menyampaikan pendapat. Jadi harapan kami terutama di desa-desa yang lain atau di kecamatan-kecamatan yang lain, ayo kita sama-sama menggerakkan literasi ini, tidak hanya di Kuanyar tetapi di daerah-daerah yang lain, di desa-desa yang lain, bagaimana kita membantu atau memberikan ajakan kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapat ini tidak hanya dengan ucapan saja tetapi bisa dituangkan dalam buku-buku yang itu kemudian bisa dijadikan sebagai pegangan tidak hanya sekarang tetapi di masa yang akan datang gitu. Jadi ya itu saja. Dan insya Allah Lingkar Jatim siap untuk bekerja sama atau berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memang mempunyai karya tulis dan karya tulisnya itu mempunyai nilai inspirasi dan aspirasi. Ya. Ada lagi yang mau tambahan, Mas Hambeli? Ada? Sudah ya? Ada? Cuma ada harapan ya. Monggo Pak. Dengan adanya momen seperti ini, semoga klub literasi Kuanyar atau KLK juga tambah lebih berkembang, meskipun juga saya sendiri kadang rada-rada tenggelam muncul ya di grupnya. Semoga juga literasi di daerah lainnya juga akan terus mengembangkan prestasinya dengan cara kepenulisan dalam grup literasi. Oke, itu Mbak Riz ya? Iya. Urusan pasang surut, tenggelam dan enggak itu manusiawi manusia. Makanya pangeran itu katanya orang ahli tasawuf ada Ghafur Rahimnya, ada Sayyidul Niqabnya, ada Ya Qahharnya, ada Ya Jabbarnya, ada Ya Ghafur, Ya Rahim, Ya Rahman. Banyak. Jadi biasa. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus tenggelam, lah itu yang nggak biasa, Pak Baris. Mudah bermanfaat, teman-teman Kuanyar. Kalian semua harus berbangga mempunyai masyarakat yang punya semangat yang semacam ini. Bahkan ada KLK, Pak Camat Kuanyar, para petinggi-petinggi Kuanyar. Berbanggalah kalian dan orang-orang semacam ini yang penting untuk kita support. Dan di Kabupaten Bangkalan saya melihat belum ada semacam ini yang secara resmi membentuk sebuah jamiah dengan berkumpul sesama yang cinta penulisnya dan lain-lain sebagainya. Bahkan karyanya sudah bisa kita lihat ini semua karya ada anak-anak Kuanyar. Dan insya Allah banyak orang yang belum tahu bahwa semua ini adalah karya-karya dari anak-anak Kuanyar dan masyarakat Kuanyar yang memang peduli terhadap penulisan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.